Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Allah dan Rasul-Nya sangat memuliakan kedudukan seorang wanita, khususnya seorang ibu dalam Islam. Sebagai seorang ibu sangatlah luar biasa peranannya terhadap anak. Seorang ibu rela berjuang keras mulai mengandung selama 9 bulan lebih, melahirkan dengan penuh pengorbanan, menyusui bayinya, dan mendidik serta merawatnya, agar anak tumbuh kembang menjadi dewasa yang berkepribadian baik, dan berakhlak mulia. Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah, adalah benar-benar kesaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia, berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surah Luqman ayat 13-14. Dalam ayat lainnya pun Allah berfirman, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa, dan umurnya sampai 40 tahun ia berdoa. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau, yang telah Engkau berikan kepadaku, dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridai, berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15. Dari sekian kemuliaan seorang ibu, namun justru ada kaum ibu yang justru disiksa dipatok ular di payudaranya di akhirat. Siapakah dia? Mengapa? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini, agar mendapatkan informasi pembahasan materi terbaru. Seperti yang diketahui bersama, seorang ibu mengalami berbagai macam kepayahan, yaitu mengalami keadaan mengandung atau hamil, kemudian melahirkan dan selanjutnya menyusui dan merawatnya. Oleh karena itu kebaikan dan kemuliaan seorang ibu disebut 3 kali lebih besar daripada kepada ayah. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari nomor 5971 dan Muslim nomor 2548. Tetapi dari semua kemuliaan tersebut, ada kaum ibu-ibu yang justru disiksa dipatok ular pada payudaranya. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kemudian dia membawaku pergi, tiba-tiba saja aku melihat para wanita yang payudaranya dipatok ular. Aku bertanya, kenapa mereka disiksa seperti itu?" Dia menjawab, mereka adalah wanita-wanita yang menolak untuk menyusui anak-anak mereka. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban nomor 7491 dan Huzaimah 1986. Dalam hadis tersebut disebutkan sebuah ancaman yang sangat menakutkan, bagi para ibu yang menolak menyusui anaknya dari susunya sendiri, pada masa-masa menyusui tanpa alasan syariat Islam, dan justru menggantikannya dengan susu buatan, atau susu sapi. Istilahnya banyak yang menyebutkan anak tersebut anak sapi. Ganjaran tersebut pasti sesuai dengan amal yang dilakukan, sebagaimana mereka telah menolak untuk menyusui anaknya, tanpa alasan pada masa-masa menyusui, maka mereka pun akan mendapatkan ganjaran dengan patokan ular pada payudara mereka. Hanya kepada Allah Ta'ala, kita semua berlindung dari semua siksaan itu. Padahal di sisi lain, di luar sana justru tidak sedikit para wanita yang mengharapkan kehadiran seorang buah hati, namun belum juga dikaruniakan anak. Kerinduan mereka semakin bertambah, saat melihat para wanita yang lain sedang menggendong anaknya, atau menyusuinya, mereka sangat berharap agar segera dikaruniai buah hati. Tetapi,
Ada yang justru malah berbuat zalim kepada anak kandungnya dengan tidak mau menyusui mereka, dengan alasan kesibukan, malas, takut tubuhnya menjadi gemuk, atau hal duniawi lainnya. Mana rasa syukurnya kepada Allah yang telah mengaruniakan anak? Islam membolehkan kaum ibu-ibu tidak menyusui anaknya, dengan alasan faktor kesehatan yang mengancam jiwa ibu, air susu yang tidak dapat keluar, atau hal lainnya sesuai syariat Islam. Semoga kaum wanita muslimah dapat menjalankan kewajibannya sebagai ibu yang baik sesuai syariat Islam. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat Tia MYM28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.